senang belajar ekonomi, menatap masa depan penuh arti, dengan angka, logika, dan strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu lagi dalam video pembelajaran ini. Nama saya Iren, mewakili Bapak Robi, guru mata pelajaran ekonomi kelas 11 di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Sekarang saya mendapat tugas dari beliau untuk menyampaikan materi circular flow diagram atau arus lingkaran kegiatan ekonomi. Sebelum memulai materi, saya mendapat pesan dari Bapak Robi kepada kalian semua supaya tetap semangat dan selalu untuk belajar hal-hal yang baru supaya kita semua mempunyai bekal untuk masa yang akan datang. Baiklah, kita mulai materi ini dengan moto senang belajar ekonomi. Pada materi sebelumnya Pak Robi sudah menyampaikan kepada kalian semua tentang kegiatan ekonomi dan para pelaku ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi yang pernah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. 2. Konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Dan yang ketiga, distribusi, kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Baiklah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang kegiatan ekonomi, marilah kita lihat gambar pada layar berikut ini. Gambar 1. Seorang pengguna jasa transportasi ojek online. Seorang pengguna jasa transportasi ojek online. Sekecil apapun transaksinya, merupakan bagian penting dari sistem ekonomi. Setiap transaksi yang terjadi berkontribusi pada perputaran uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa setiap individu, termasuk pengguna ojek online, memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi. Gambar 2. Beberapa orang pengguna angkutan umum. Setiap kali kita menggunakan angkutan umum, kita tidak hanya sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang lebih besar. Sebagai konsumen, kita berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Gambar 3. Seorang pegawai SPBU sedang melayani konsumen yang membeli BBM. Dalam diagram arus lingkaran ekonomi, proses di atas dapat digambarkan sebagai berikut. The SPBU, rumah tangga produsen menyediakan tenaga kerja dan menerima upah. Konsumen, rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, dan menerima pendapatan. Konsumen juga berperan sebagai konsumen dengan membeli BBM. Perusahaan minyak, Pertamina memproduksi dan menjual BBM. Aliran uang. Uang mengalir dari rumah tangga konsumen ke perusahaan. Kemudian sebagian dari uang tersebut mengalir kembali ke rumah tangga produsen, pegawai SPBU, dalam bentuk upah. Gambar 4. Pembeli di pasar modern atau supermarket. Pembeli di pasar modern memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Setiap transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan berdampak pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dengan memahami peran konsumen, kita dapat lebih menghargai pentingnya kegiatan konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Gambar 5. Pabrik pembuatan tahu. Pabrik pembuatan tahu memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Selain memenuhi kebutuhan pangan, industri tahu juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan global, industri tahu perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar tetap mampu bersaing. Setelah kita melihat dan memahami gambar-gambar yang telah kita saksikan tadi, maka kita sudah memahami dan paham tentang para pelaku ekonomi dalam peranannya di perputaran arus uang, barang, dan jasa. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana uang yang kita keluarkan untuk membeli makanan atau pakaian bisa kembali lagi ke produsen? Hari ini,
kita akan mempelajari sebuah konsep penting dalam ekonomi yang akan menjawab pertanyaan itu, yaitu circular flow diagram atau arus lingkaran kegiatan ekonomi. Dibayangkan sebuah roda yang terus berputar tanpa henti. Dalam perekonomian, ada sebuah roda yang juga terus berputar, menghubungkan kita sebagai konsumen dengan produsen. Ingin tahu bagaimana roda ini bekerja? Kita bahas bersama tentang circular flow diagram. Pernah bermain ular tangga? Nah, dalam perekonomian, ada semacam ular tangga yang lebih kompleks. Setiap kali kita melakukan transaksi, kita sebenarnya sedang bergerak dalam sebuah lingkaran besar. Lingkaran inilah yang kita sebut sebagai circular flow diagram. Setiap hari, kita melakukan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari membeli makanan hingga membayar tagihan listrik. Tahukah kalian bahwa semua aktivitas ini saling terhubung dan membentuk sebuah sistem yang kompleks? Sistem inilah yang akan kita pelajari hari ini. Arus lingkaran kegiatan ekonomi merupakan model sederhana yang menggambarkan interaksi antara berbagai pelaku ekonomi dalam suatu sistem. Melalui pemahaman konsep ini, kita dapat menganalisis bagaimana mekanisme pasar bekerja dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian. Setelah kita melihat dan memahami gambar-gambar yang telah kita saksikan tadi, maka kita sudah memahami dan paham tentang para pelaku ekonomi dalam peranannya di perputaran arus uang, barang, dan jasa. Melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang jasa. Contoh, memproduksi tahu, memproduksi makanan, memproduksi jasa ojek, angkutan umum, dan lain-lain. Pihak yang melakukan produksi, produsen perusahaan rumah tangga produksi, RTP. 2. Distribusi. Kegiatan distribusi adalah rangkaian proses yang melibatkan pemindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Proses ini sangat penting karena memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu, dalam kondisi baik, dan pada lokasi yang diinginkan. 3. Konsumsi adalah kegiatan membeli barang jasa. Kegiatan menggunakan barang jasa contohnya adalah makan, menggunakan pakaian, menggunakan jasa ojek, tukang cukur, dan lain-lain. Pihak yang melakukan konsumsi adalah konsumen atau masyarakat atau rumah tangga konsumsi, RTK. Para pelaku ekonomi diantaranya: 1. Produsen atau pengusaha atau rumah tangga produksi atau RTP. 2. Konsumen atau masyarakat atau rumah tangga konsumsi atau RTK. 3. Pemerintah. 4. Masyarakat luar negeri. Rumah tangga produksi atau perusahaan atau produsen atau RTP, yaitu pihak yang menghasilkan barang dan jasa. Peran produsen: 1. Membeli faktor produksi. 2. Membayar sewa, upah, bunga dan laba. 3. Menghasilkan barang dan jasa. 4. Menjual barang dan jasa. Rumah tangga konsumsi atau konsumen atau RTK adalah pihak yang menggunakan barang dan jasa. Peran konsumen: 1. Membeli barang dan jasa. 2. Menjual atau menyediakan faktor produksi. 3. Menerima sewa, upah, bunga, dan laba. Peran pemerintah: 1. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat dan perusahaan. 2. Pemerintah menyediakan fasilitas publik untuk masyarakat dan perusahaan. 3. Pemerintah menerima pajak dari masyarakat dan perusahaan. Masyarakat luar negeri memiliki peran dalam perekonomian, di antaranya dalam kegiatan ekspor, yaitu kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, dan masyarakat luar negeri juga berperan dalam kegiatan impor, yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang circular flow diagram atau arus lingkaran kegiatan ekonomi.
Arus lingkaran kegiatan ekonomi yang menggambarkan hubungan atau interaksi antara para pelaku ekonomi atau rumah tangga produksi atau perusahaan, rumah tangga konsumsi atau konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Siklus yang menggambarkan aliran arus uang dan barang atau jasa. Model perekonomian dalam circular flow diagram. 1. Perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. 2. Perekonomian tiga sektor atau perekonomian dengan campur tangan pemerintah. 3. Perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian dua sektor terdiri atas dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga produksi atau perusahaan dan rumah tangga konsumsi atau konsumen. Perekonomian ini juga disebut perekonomian sederhana. Kegiatan dalam perekonomian dua sektor. 1. Masyarakat menjual faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. 2. Perusahaan membeli faktor produksi untuk memproduksi suatu barang. 3. Perusahaan menjual barang dan jasa ke pasar barang. 4. Masyarakat membeli barang dan jasa. Kita lihat diagram arus ekonomi dua sektor berikut ini. 1. Aliran barang dan jasa dari perusahaan ke rumah tangga. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dijual kepada rumah tangga untuk dikonsumsi. 2. Aliran faktor produksi dari rumah tangga ke perusahaan. Rumah tangga menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk proses produksi. 3. Aliran pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Sebagai imbalan atas faktor produksi yang disediakan, perusahaan memberikan pendapatan kepada rumah tangga dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan profit. 4. Aliran pengeluaran dari rumah tangga ke perusahaan. Pendapatan yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk membeli barang dan jasa. Perekonomian tiga sektor. Kenapa disebut tiga sektor? Karena pelakunya terdiri dari tiga pelaku ekonomi, yaitu RTP atau perusahaan, RTK atau konsumen, dan pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat dan perusahaan. Pemerintah menyediakan fasilitas publik untuk masyarakat dan perusahaan. Masyarakat dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Marilah kita lihat diagram arus ekonomi tiga sektor berikut ini, sama seperti diagram arus ekonomi dua sektor, namun di sini ada peran pemerintah yang ikut dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah menerima pembayaran pajak dari RTP, dan RTP menerima fasilitas dan subsidi dari pemerintah. Kemudian RTK membayar pajak kepada pemerintah dan imbalannya RTK menerima fasilitas publik dan subsidi yang disediakan pemerintah. Perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka. Disebut juga perekonomian terbuka karena melibatkan masyarakat luar negeri. Interaksi yang melibatkan masyarakat luar negeri adalah A. Ekspor, yaitu kegiatan menjual barang ke luar negeri, dan B. Impor, yaitu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Marilah kita lihat diagram arus ekonomi empat sektor berikut ini. Sama seperti diagram arus ekonomi tiga sektor. Namun di sini ada peran masyarakat luar negeri yang ikut dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Demikianlah pembahasan materi kita untuk kali ini tentang para pelaku kegiatan ekonomi dan circular flow diagram. Pesan dari Pak Robi, jangan lupa pahami dan dimengerti apa yang telah kita bahas bersama tentang materi ini. Nanti LKPD akan diberikan langsung di kelas oleh Pak Robi. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.